Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhwat fiddin, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'atan illa wahidan wa man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya atau menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Imam Nawawi Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan man ahsaha adalah beriman kepada, menghafalnya yang pertama, yang kedua beriman terhadapnya dan konsekuensi dari nama tersebut, dan yang terakhir adalah beramal dengan isi kandungan dari nama-nama tersebut. Ada juga yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-soha, man as-soha, barang siapa yang mengisonya, yaitu yang pertama menghafalnya, ya, menghafalnya. Setelah hafal dia memahaminya, ya, memahami dengan baik, ya, dan benar tentunya. Yang ketiga berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut, dan yang terakhir adalah beribadah dengan isi kandungan dari nama-nama Allah yang indah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asmaul Husna ini banyak sekali kita temukan di dalam Al-Qur'an, ya. Tentunya ini adalah nama-nama yang bersumber dari satu nama, itu nama Allah, lafaz Allah. Dari lafaz Allah keluar nama-nama Asmaul Husna ini, ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini adalah momen bagi kita untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an, ya. Bisa kita membagi waktu untuk membaca dan juga mentadabburi Al-Qur'an, ya. Dimana saat kita membaca Al-Qur'an, sering kita dapati Allah menutup ayat-ayatnya itu dengan Asmaul Husna, ya. Apa maksudnya, ya? Ternyata kalau kita pelajari, kita renungi, kita gali, ternyata ada hikmah yang sangat agung, ya, bahkan ilmu yang luar biasa, ya. Seperti dalam surat, contohnya ya, dalam surat Al-Mulk, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Ya. Untuk Allah menguji siapakah di antara kalian yang paling baik akhlaknya atau yang paling baik amalnya. Ya. Jadi Allah menguji siapa yang paling baik akhlaknya, kemudian Allah tutup dengan Asmaul Husna wa huwal azizul ghafur. Seakan-akan Allah dalam ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, maka Allah itu izzah. Izzah apa itu izzah? Izzah itu artinya dzul izzah, Allah yang memiliki keperkasaan, kekuatan, ya, kemuliaan. Jadi seolah-olah orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, memperbaiki amalnya, maka Allah akan berikan kepadanya izzah atau kekuatan, kemuliaan. Kemudian
Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Ghafur. Sesudah Allah memberikan kemuliaan, Allah juga memberikan Al-Ghafur. Jadi orang-orang yang memperbaiki amalnya, Allah akan mengampuninya. Masya Allah ya. Jadi antara Allah menyebutkan nama-nama di ayat-ayat tersebut itu sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam contoh yang lain, wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'ala Allahil 'azizir rahim. Di sini Allah menyuruh bertawakallah kepada Allah yang aziz dan rahim. Ya. Di sini juga Allah seolah-olah mengatakan bahwa bertawakallah, ya. Allah yang memiliki aziz, hanya Allah yang memiliki keperkasaan. Jadi bertakwakanlah hanya kepadanya. Ya. Sedangkan manusia, adapun manusia tidak memiliki izzah, tidak memiliki keperkasaan sama sekali. Manusia itu lemah. Yang memberikan kita kemuliaan, keperkasaan, kekuatan, berbagai macam nikmat hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian selain Al-Izzah, di situ juga ada Asmaul Husna Ar-Rahim. Artinya apa? Seakan Allah mengatakan, kalau engkau betul-betul bertawakal kepada Allah, hanya kepada Allah engkau bertawakal, maka Allah akan menyayangi kamu. Dan ingat, Allah itu lebih sayang daripada orang tua menyayangi anaknya. Ya, maka bagaimana mungkin Allah menyia-nyiakan orang? Mungkinkah orang menyia-nyiakan orang yang bertawakal hanya kepadanya? Tentu tidak mungkin. Ya, Masyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang Allah menempatkan namanya itu sangat indah, letaknya itu sangat indah. Masyiral muslimin, sangat sepadan, sangat serasi sekali. Contoh di ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya. Ar-Rahman itu di sini Allah menyebutkan dirinya bersemayam di atas arsy. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar yang Allah ciptakan. Ya, jadi arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar yang Allah ciptakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was samawati sab' wal arduna sab' binisbatil kursi illa ka hilqah." Ya. Tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi, ya, kursinya Allah maksudnya, kecuali seperti cincin dengan padang pasir. Jadi cincin dibandingkan dengan padang pasir. Dan tidak pula kursi yang besar itu bila dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, itu seperti cincin dengan padang pasir juga. Ya, betapa luas ya arsy-Nya Allah. Ya. Kemudian di situ ketika ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di situ ketika Allah menyebutkan Allah Allah bersemayam di atas arsy, Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman. Ya. Apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman itu artinya maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Ya, jadi maha luas. Allah meluasi segala sesuatu. Ya. Dan arsy Allah itu, arsy Allah yang sangat besar itu meliputi segala makhluk yang berada di bawahnya. Demikian pula rahmat Allah meliputi segala makhluk yang ada di bawahnya. Masya Allah. Kalau kita lihat, kita perhatikan bahwa ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama Allah di sana itu sangat sesuai dan sepadan sekali dengan makna ayat yang terkandung di dalamnya. Masya Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran itu memang begitu indah bagi orang-orang yang memikirkannya. Allah berfirman,
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah am 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah ada di dalam dada-dada mereka itu gembok-gembok? Nauzubillah, kita bermohon kepada Allah, kita berusaha agar kita senantiasa membaca dan juga mentadabburi Al-Quran. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Nah, pada momen yang baik di bulan Ramadan, kita jadikan diri kita sibuk dengan Al-Quran. Bagaimana Imam Syafi'i itu bisa mengkhatamkan dalam sebulan 60 kali, Masya Allah. Tapi sepertinya kita tidak sanggup, karena untuk mencapai level seperti itu kita butuh yang namanya latihan ya. Kita butuh yang namanya pembiasaan yang luar biasa ya. Minimal kalau bisa, kalau di bulan-bulan biasa 1 juz itu luar biasa ya, sehari 1 juz. Ini sebenarnya anjuran ya, yang sulit ya, yang sulit sekali bagi kita untuk melaksanakannya. Tentunya dengan pertolongan Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita berharap mudah-mudahan ya di bulan yang mulia ini kita bisa membaca lebih dari itu. Itu anjuran tadi. Kalau di bulan Sya'ban 2 juz per hari, di bulan Ramadan itu minimal 3 juz sehari. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, hidayah dan taufik ya, kemampuan bagi kita, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa melaksanakan itu ya. Dan juga kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya ya, bukan hanya puasa perut tentunya, puasa dan arti yang sebenarnya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga kita bisa melaksanakan sholat tarawih ya. Kemudian juga kita mudah-mudahan kita mendapatkan dalam Lailatul Qadar. Demikian, billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.